Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Bibit merupakan salah satu kunci sukses awal kita dalam melakukan berkebun. Bibit yang benar, bibit yang baik akan sesuai hasil yang kita inginkan, seperti produktivitas, hasil buah yang berkualitas, dan yang lain-lain. Terus bagaimana kita menentukan bibit itu baik dan benar? Saksikan terus video kali ini karena saya akan membahas 4 tips, 4 syarat yang harus kita penuhi dalam memilih bibit. 4 syarat itu saksikan terus video ini, jangan di skip karena banyak sekali info yang akan kalian dapat. Semoga bermanfaat. Saksikan terus videonya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Teman-teman, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan ini saya berada di salah satu pembibitan Miki Cipedak saya, yaitu ini merupakan bibit alpukat Miki Cipedak. Nah, bagi yang ingin order, yaitu khususnya yang di daerah wilayah Lampung dan sekitarnya, bisa langsung datang ke lokasi pembibitan kita. Karena saat ini kita belum bisa mengirim dari jauh-jauh melalui paket maupun dari ekspedisi. Itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memilih bibit yang baik dan benar. Yaitu karena pemilihan bibit itu merupakan salah satu kunci sukses dalam kita berkebun. Ketika kita salah memilih bibit, hasilnya pun tidak akan sesuai ekspektasi kita ketika kita berencana dari awal. Karena apa? Jadi mutu, produktivitas, dan hasilnya itu akan sesuai dengan bibit yang kita pilih. Walaupun kita perawatan sudah optimal, sudah bagus dan sudah intensif, kalau dari awal bibitnya itu salah, maka kita tidak bisa sesuai hasil yang akan kita inginkan, seperti itu teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan tips karena ada 4 syarat yang harus kita penuhi dalam kita memilih bibit. Apa aja itu? Jadi syarat bibit itu ada 4. Yang pertama yaitu ada mutu secara genetik, kemudian ada lagi mutu secara fisik, mutu secara patologis, dan mutu secara fisiologis. Jadi keempat mutu ini harus saling bersinergi. Ketika 4 mutu ini sudah ada dalam satu bibit itu, maka hasil akan sesuai yang kita inginkan. Bisa unggul, bisa bagus, dan sudah bisa berproduktivitas yang tinggi. Saya akan jelas dulu apa itu mutu secara genetik. Jadi genetik itu merupakan salah satu penentu awal tanaman itu mempunyai produktivitas dan ciri-ciri dari masing-masing genetik itu. Apa itu? Yaitu varietas. Varietas itu merupakan kunci utama. Terus bagaimana kita dapat mengetahui varietas itu baik bahkan unggul? Itu bisa kita searching melalui media-media sosial, bisa melalui Google atau yang lainnya. Kita browser, kita cari-cari apa saja varietas-varietas yang baik, atau kita juga bisa mencari pada daerah-daerah sekitar kita. Contohnya kalian main, kemudian ada pohon alpukat yang dia berbuahnya sangat lebat, sangat kencah, kemudian tidak mengenal musim. Itu bisa kita kembangkan sendiri di rumah, kemudian untuk kita kebunkan secara massal, seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin mengembangkan salah satu tanaman yang bervarietas seperti Miki, alligator, dan yang lain? Kita sebelum kita membeli bibit, kita harus dulu mengenali karakteristik dari tanaman itu. Bisa jadi bentuk daunnya, kemudian asal entersnya kita cari tahu, supaya kita tidak tertipu pada penjual-penjual bibit seperti itu teman-teman. Karena banyak sekali problem-problem itu, bibit yang KW, bibit yang tidak valid, dan yang palsu. Itu akan membuat rugi pada kita sendiri. Jadi alangkah baiknya sebelum kita membeli bibit, kita menanam bibit itu, kita cari dulu referensi tentang alpukat yang akan kita cari. Contohnya mungkin Miki dia berpupus merah seperti ini, alligator daunnya bergelombang sedikit, atau kendil dan daunnya yang berbentuk lebar dan hijau, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mencari referensi dulu, baru kita membeli bibit yang akan kita inginkan, seperti teman. Kemudian yang kedua itu secara fisik. Apa itu mutu secara fisik? Jadi bibit mempunyai fisik tertentu. Misal dari daunnya, kemudian dari batangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips-tips kita memilih bibit. Yang pertama itu dari bentuk batang. Nah, usahakan batangnya yang besar. Seberapa besar ya? Jadi bukan masalah besarnya berapa, sejempol tangan, sejempol kaki, atau bahkan selengan tangan, itu bukan seperti itu.
Jadi ketika ada hamparan seperti ini, nih ini hamparan yang satu umur, kita kunci bawahi dulu, garis bawahi dulu satu umur. Nah di satu umur itu maka akan ada yang batangnya kecil, batangnya kerdil, batang yang besar, dan batang yang bongsor. Nah usahakan kita tidak memilih batang yang paling kecil atau yang kecil dalam satu hamparan bibit yang ada. Jadi kita pilih yang batangnya besar-besar. Jadi bukan masalah besarnya seberapa, kita lihat dari perbandingan dari yang lainnya, itu teman. Jadi usahakan batangnya yang besar, kemudian cari batang bawahnya yang lurus dan percabangannya yang bagus. Terus bagaimana percabangan bagus? Nah contohnya seperti ini, kita tidak boleh memilih bibit yang miring atau percabangannya melengkung ke bawah. Nah karena itu akan susah sekali. Alangkah baiknya kita cari yang batangnya lurus atau dia cabangnya bagus. Misal dari bawah sudah bercabang 3 dan percabangnya simetris, dari kanan kiri dan yang lainnya itu sudah simetris. Itu dari bentuk batangnya. Kemudian dari daunnya. Nah ini ada yang penting, ketika kita ingin mengirim bibit atau kita ingin membeli bibit kemudian kita bawa jauh dari tempat lokasi pembibitan, itu alangkah baiknya kita memilih bibit itu yang tidak bertunas muda seperti itu. Kita harus milih yang tua daunnya, tidak sedang bertunas. Kenapa demikian? Karena bibit yang tunas ini sangat rawan sekali, terutama apabila kita membawanya dalam keadaan jauh dan pada mobil yang terbuka. Dia bisa terkena angin, terkena sinar matahari, biasanya yang menyebabkan gosong. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemudian ada lagi yang ketiga, kita memilih bibit itu dengan fisik yang tegar. Jadi tidak dalam kondisi layu. Biasanya layu itu karena layu apa? Karena layu kekurangan air atau layu karena dia kena penyakit. Usahakan kita tidak dalam kondisi layu. Apabila sudah layu karena kekeringan, itu bisa kita siram terlebih dahulu baru kita angkut agar tidak rusak selama dalam perjalanan, teman-teman. Syarat yang ketiga yaitu mutu baik secara patologis. Apa itu patologis? Patologis itu merupakan salah satu istilah patogen, yaitu penyakit. Tidak hanya penyakit saja, yaitu ada hama dan penyakit. Jadi usahakan kita memilih bibit itu yang tidak terserang hama maupun penyakit. Oke lah kalau hama bisa kita kendalikan, namun kalau penyakit itu sangat susah sekali kita kendalikan, apalagi dia menyerang pada bagian batang, pada bagian perakaran. Nah terus bagaimana tips kita memilih bibit itu yang tidak terkena hama penyakit? Itu bisa kita lihat dari pertunasannya. Apabila tanaman itu tunasnya normal, dia kuncup tunasnya itu normal, atau daunnya itu tidak mengkirut atau tidak terlihat tidak segar, itu bisa kita tinggalkan bibit itu, kita pilih yang segar daunnya. Kemudian kalau untuk hama, nah biasanya itu banyak yang terserang itu hama kutu putih. Nah hindarkan kita memilih bibit yang terserang hama kutu putih. Kalaupun itu ada, biasanya kutu putih itu terdapat spot-spot beberapa daun, itu bisa kita buang dulu baru kita bawa ke lahan kita, karena itu sebagai faktor pembawa penyakit atau hama yang akan kita bawa ke kebun kita. Ketika kita membawa penyakit itu dalam bibit kita tanam, itu bisa menularkan kepada tanaman-tanaman yang ada yang sudah sehat, bisa tertular penyakit maupun hama itu. Kemudian ada lagi salah satu hama dan penyakit yang penting, itu biasanya pada batang, misalkan seperti kanker batang, kemudian jamur akar putih dan yang lain-lain. Terakhir ini yang penting, yaitu mutu secara fisiologis. Ini yang paling susah dan kita harus belajar dulu dari karakter tanaman itu masing-masing. Apa itu faktor secara fisiologis? Jadi perpaduan antara faktor genetik dan faktor secara fisik. Kenapa begitu? Jadi ternyata tiap-tiap tanaman itu memiliki ciri khas tertentu atau daya tahan kehidupan itu sesuai lingkungan kita masing-masing. Jadi antara genetik dan lingkungan itu akan saling berkontribusi. Jadi tanaman ini akan cocok pada daerah ini dengan ketinggian MDPL sekian. Nah itu bagaimana kita cara mengetahui? Kita bisa cari referensi, terutama pada varietas yang unggul yang sudah terdaftar pada Kementerian Pertanian, itu biasanya mempunyai daya tahan pada lingkungan tersebut. Dia cocok pada daerah mana dan cocok pada ketinggian berapa. Contohnya ini Miki. Miki itu biasanya cocok pada daerah dataran rendah hingga dataran sedang, dari 0 MDPL hingga kurang lebih 400 mdpl. Itu dia sangat cocok sekali. Ketika ditanam pada dataran tinggi, apa konsekuensinya? Nah, biasanya dia rasanya akan menurun, kadar air makin banyak dan seperti itu. Terus ada lagi seperti Has. Has itu cocok pada daerah dataran yang tinggi yang 500 mdpl ke atas. Nah, terus kenapa kalau kita tanam di dataran rendah? Nah, konsekuensinya dia bisa buahnya menurun, mungkin produktivitasnya turun,
dan atau buahnya tidak maksimal. Seperti teman-teman. Faktor fisiologis itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi ketika kita memilih, kita salah memilih menentukan varietas yang akan kita tanam, kemudian kita tanam dalam kondisi kita dan tidak sesuai dari kemampuan tanam itu beradaptasi pada lingkungan kita, maka walaupun kita rawat sedemikian rupa, kita pupuk sesuai prosedur, sudah kita rawat intensif sekali, hasilnya pun tidak akan sesuai dengan kemampuan atau sudah yang semestinya tanaman ini akan unggul seperti yang pada deskripsinya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa menopang kehidupannya pada daerah yang tidak cocok. Maka alangkah baiknya kita bisa mencari referensi dulu bagaimana dia dapat tumbuh secara maksimal dan seperti itu. Terus kalau kita ragu akan dia bisa bagus enggak, terus itu enggak, kita bisa tanya-tanya, kita bisa mencari referensi itu banyak sekali sekarang, apalagi sudah tersebar sekali sosmed-sosmed seperti Facebook dan yang lain itu yang membagikan pengalamannya, kemudian membagikan hasil-hasilnya yang sudah tumbuh secara optimal pada lingkungan-lingkungan yang berbeda, seperti teman-teman. Terus kalau kita susah mencari varietas-varietas tertentu, kita bisa mencari di lingkungan kita yang sekitar kita yang sudah berbuah lebat, itu positif dia akan beradaptasi pada lingkungan kita sendiri karena dia sudah terbukti di lingkungan kita sudah tumbuh secara maksimal, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu yang sangat penting dalam kita memilih bibit. Jangan lupa yaitu ada baik secara genetik, baik secara fisik, baik secara patologis, dan baik secara fisiologis. Jadi ketika 4 ini sudah terpenuhi, maka hasilnya pun akan sesuai yang kita inginkan atau sesuai bibit ini yang kita harapkan sudah berbuah secara maksimal. Video yang saya buat, semoga video ini bermanfaat dan kita bertambah wawasan dalam memilih bibit. Jadi jadilah petani yang modern, petani yang cermat, dan petani yang cerdik agar hasil kita bisa maksimal, bisa menambah perekonomian kita dan bisa sukses dalam bidang pertanian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.